sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ini kita untuk awal kita mau bikin acara tentang profil partai gitu loh, Partai Gerindra gitu. Seperti kita tahu kan Gerindra itu mengusung nama-nama, salah satunya Pak Ahok gitu. Nah, kalau Pak Ahok dengan Gerindra itu kan asosiasinya kental sekali. Kalau Pak Ahok kenapa sih memilih Gerindra gitu? Ya karena kan Partai Gerindra yang berani menawarkan kepada saya calon wakil gubernur tanpa dipungut biaya. Nah dulu kan kita punya stigma, tidak mungkin ada partai politik yang tidak pungut biaya. Itu stigma kita. Semua partai pasti korup gitu. Semua partai kalau mau calonin orang pasti minta uang, ya uang perahu lah istilahnya. Nah ternyata saya pun udah meragukan tentang itu ya. Saya pun berpikir stigmanya tidak benar. Jadi kemudian ketika saya mau menggunakan KTP independen untuk maju dari independen, di luar independen, kan tidak bisa, nggak cukup. Lalu Partai Gerindra menawarkan saya gitu. Nah ini satu hal yang luar biasa. Di tengah kita tidak percaya ada partai politik yang tidak terima uang, ternyata ada partai politik yang mau mencari di seluruh Indonesia, lalu mereka temukan yang agak mirip waktu itu ya Pak Jokowi dan saya. Lalu mereka menawarkan untuk maju tanpa bayar dan malahan biaya kampanye pun mereka menyediakan. Ini satu hal yang berlawanan sekali, ini menghapus stigma tentang partai yang korup, partai yang tidak betul tadi. Saya kira ini partai yang baik. Pak, perkenalan Pak Ahok dengan Prabowo pertama kali itu di mana sih? Ya itu, dipanggil malam itu baru ketemu. Saya belum pernah ketemu lihat Pak Prabowo secara langsung. Kita hanya selama ini nonton TV, lihat di koran, di majalah, tapi tidak pernah saya ketemu. Waktu ketemu saya kaget, agak gemuk gitu kan, beda kan. Setelah itu kan udah lama nggak pernah ketemu. Kalau kesan pertama Pak Ahok waktu ketemu Prabowo itu bagaimana? Kesan saya sih beliau orang yang biasa ya, kayak rakyat biasa aja sih. Ya, kayak orang biasa aja, cuma ya orang yang ada kaya ya makan ya lebih tahu tata cara makan, biasa aja, sederhana. Kalau Pak Ahok menilai kepemimpinan Prabowo, dia kan maju juga sebagai calon presiden tunggal lagi Pak dari partai. Kalau beliau pasti tegas, ada disiplin pasti. Orang tentara kan disiplin, terlatih lebih baik, dan rekam jejaknya juga tegas. Beliau juga nggak ada yang kalau pasti ngomong iya ya iya, tidak ya tidak. Terlepas dari kejadian tahun 98 yang lalu gitu, Pak Ahok kan isu-isu seperti sebut saja kudeta, presiden segala macam gitu. Kalau Pak Ahok nilainya bagaimana? Makanya saya pikir tidak semudah itu menuduh seorang Prabowo lakukan kan. Kalau Prabowo lakukan, kalau semua terlibat, berarti yang lain juga terlibat dong. Kalau mau diteruskan gitu ya, kalau kita mengatakan itu Pak Prabowo terlibat, kenapa dikosongkan Pak Wiranto juga? Masa nggak bisa atasi, misalnya Pak SBY juga, kan banyak sekali yang kenapa bisa sampai terjadi ya susah. Kita nggak, kalau sebelum di pengadilan membuktikan itu susah. Kita sekarang tidak tahu apa Pak Prabowo dikorbankan atau memang kalau dia pelaku kenapa nggak bisa diselesaikan kemarin. Berarti itu pembiaran dong, ada tawaran mau lakukan sesuatu pembiaran, ini terlalu panjang bicara itu sebetulnya. Kak, banyak yang mengasosiasikan Prabowo dengan sosok Hercules gitu Pak. Nah kalau Bapak menilai ini ada juga, saya baca-baca di internet dan segala macam gitu yang mengasosiasikan kepemimpinan Prabowo dengan premanisme Pak. Bapak juga. Nah gimana kalau ada pejabat yang suka ke dukun, ke klinik-klinik, cari mbak itu mbak ini, kenapa kamu gak asosiasikan dia sebagai orang mistik gendeng gitu? Saya kira biasa aja kalau kita jadi pejabat bergaul dengan semua orang. Saya juga bergaul dengan preman, saya punya teman preman juga, teman yang baik pendeta juga ada, ustadz kiai ada, biksu juga ada. Saya nggak bisa diasosiasikan dengan mereka kan. Saya baru dianggap preman ketika dia melanggar konstitusi, melanggar peraturan, saya membiarkan karena saya kenal dia. Berarti saya juga ikut preman. Nah itu saya kira orang hanya memojokkan beliau saja. Saya Pak Hercules juga saya baik-baik aja dari dulu, telepon baik-baik aja. Tapi kalau dia buat bangunan 3 lantai,
4 lantai di Pluit, walaupun dia tulis punya Hercules, tetap saya segel. Saya segel kayak waktu Pluit anak buahnya pasang grip gitu banyak kan. Saya telepon, itu kalian melanggar aturan loh. Maksudmu apa pasang grip gitu? Temennya temen. Beliau hargai kok. Kecuali saya begitu lihat dia pasang grip atau Hercules, nggak boleh ya. Satpol PP tidak boleh segel ini karena punya Hercules teman saya. Itu saya nggak benar. Pak Hercules juga kalau dibilang preman ya tergantung ya, udah bukti di polisi tangkap berapa kali gitu kan. Karena di Jakarta juga preman juga terlalu banyak kan. Dia juga ada usahanya saya kira. Pak, ini kan pemilu sebentar lagi nih Pak. Sudah mulai kampanye, pejabat juga sudah mengajukan cuti buat ikut kampanye. Kalau Bapak sendiri? Gimana? Ya Gerindra kan bilang tidak perlu kampanye ya. Karena beliau ingin saya lebih banyak konsentrasi di Jakarta. Itu masing-masing partai punya penilaian berbeda. Ya, tugas saya kan untuk mensukseskan DKI. Gitu. Berarti Bapak nggak ikut pemilu? Kampanye? Ya, saya kerja yang baik udah kampanye bagi Gerindra. Asal saya kerja baik, tidak korupsi, kita kerjanya rajin, tiap hari di sini itu sudah dianggap kampanye bagi Gerindra. Jadi model, showcase. Gitu. Kalau Bapak ini dicalonkan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo, itu gimana Pak? Ya itu Gerindra harus mendapatkan 20%. Kalau Gerindra tidak bisa dapat 20% kan tidak mungkin mencalonkan orang satu partai. Kalau dia koalisi dengan partai lain, pasti partai lain meminta dia wakil kan. Itu masalah di situ. Masih panjang ya, kita tunggu hasil pileg saja. Kalau yang dekat, kalau itu masih panjang, yang dekat aja mungkin Pak. Kalau misalnya jadi gubernur DKI 1 kota siapa Pak? Ya ke orang politik waktu kita mencalonkan diri sebagai wakil itu konsekuensi sudah jelas. Kalau gubernur berhalangan atau mengundurkan diri maka wakil menjadi gubernur. Kalau kami orang politik saya konstitusi dari awal kami sudah tahu. Kalau tidak siap jadi gubernur jangan siap jadi wakil, bahaya. Tapi Bapak berambisi nggak Pak jadi presiden? Iya, saya bukan berambisi, tergantung cara nilainya ya. Kalau dari dulu saya berpolitik, pikiran saya sederhana sekali. Kalau ada orang yang lebih baik, dia bisa menunjukkan bersih, nanti itu bisa membuktikan harta, biaya hidup dan pajak dia bayar untuk jadi pemimpin. Lalu dia transparan anggaran dan dia profesional untuk melayani rakyat memberikan jaminan sosial secara keseluruhan. Saya tidak mau jadi pejabat, jujur saja. Saya mau jadi pengusaha saja. Atau kalau tidak punya uang cukup, saya kerja profesional. Senin Jumat, orang tidak kenal saya mau kemana juga bebas. Saya mau jalan juga bebas. Ya, kalau boleh pilih, saya tidak mau jadi pejabat. Tapi masalahnya saya jadi pengusaha, saya tidak bisa membantu orang miskin juga. Saya masuk politik kan karena itu dasarnya. Kalau bapak saya bilang kalau kita kasih 500.000 kepada 2.000 orang, 1 miliar kita habis. Lagipun mana ada uang kita 1 miliar kita bagikan tiap bulan. Kalau ada pun di kampung kita nggak cukup lebih dari 2.000 orang. Itu masalahnya. Tapi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa bantu banyak orang gitu. Nah, makanya saya selalu katakan, bapak saya juga bilang orang miskin nggak bisa lawan orang kaya nggak bisa nantang pejabat. Nah kalau saya mau lawan pejabat yang tidak melayani rakyat, yang menjolimi rakyat, saya nggak mungkin sebagai pengusaha. Nah, walaupun ini bukan habitat saya gitu ya. Nah, kalau boleh pilih, saya tidak pilih jadi pejabat. Kalau boleh pilih, kalau ada yang lebih baik. Tapi kalau nggak ada yang lebih baik, saya lebih baik jadi pejabat. Kenapa? Karena saya juga tidak suka hanya di seminar ngomong-ngomong saja. Nah kalau sekarang, kalau nggak ada presiden yang baik, mau nggak jadi presiden? Ya mau saya. Karena presiden berkuasa penuh kok. Orang mau naik bintang 1 aja oleh presiden, Kapolri presiden, Kejagung presiden, BPN presiden, seluruh bupati anggarannya kabupaten kota provinsi tanpa tanda tangan Mendagri nggak bisa dipakai. Ya Mendagri presiden, ngejar pajak presiden, BIN Badan Intelijen Negara presiden, 560 anggota DPR RI kompak pun nggak bisa merevisi satupun undang-undang tanpa bersama presiden. Tapi seorang presiden bisa melakukan undang-undang Perpu walaupun berlaku setahun tanpa peduli 560 anggota DPR RI. Ini luar biasa. Ini bisa keluarkan banyak peraturan. Ini bisa contoh presiden yang berkuasa. Kalau saya jadi presiden, yang pertama saya lakukan apa? Ya bikin peraturan langsung. Kalau DPR tidak mau bikin Perpu, siapapun mau jadi pejabat tinggi negara harus bisa membuktikan hartanya, biaya hidup dan pajak yang dia bayar. Kalau tidak sesuai, nggak boleh maju.
Tapi kamu ditangkap nggak? Tidak. Kalau kamu tidak maju, ini rekonsiliasi nasional. Kamu nikmatilah uang korupsi Anda, tapi saya mau meratakan lapangan tanding supaya orang-orang yang mau mengabdi buat negara yang jujur bisa. Lalu kita naikin gaji bupati gubernur, masa gaji cuma 7 juta lebih? Kan lucu gitu loh. Tunjangan-tunjangan kan nggak masuk akal. Ya kita tadi apa? Ya gajimu kecil, kamu pintar-pintar nyolong deh. Kan lucu gitu loh. Kita cuma hidup dari, ya karena ada biaya operasional Jakarta oke, kita cukup besar. Tapi kalau daerah kecil gimana? Nah terus BUMD tidak boleh bagi hasilnya. Maksudnya udah keuntungan boleh bagi dong, itu profesional. Itu dilakukan oleh Lee Kuan Yew dulu. Gaji dinaikkan secara profesional, tapi Anda harus buktikan harta kamu. Kalau kita gaji kecil, mobilnya mewah-mewah, rumah mewah-mewah kan aneh gitu. Itu pejabatnya ya Pak ya. Ini PNS di PNS-nya gitu Pak, kalau Bapak melihat kinerja PNS di Jakarta gimana sih Pak? PNS Jakarta cerdas-cerdas. Yang punya hati melayani juga masih banyak. Tapi yang udah terlalu kenyang juga banyak. Nah bayangin kalau mereka udah punya 30 miliar, dia mana mau kerja lagi? Gaji 30 miliar deposito hampir 150 juta. 150 juta. Sampai kemarin ada kasus yang kayak rusun gitu Pak. Nah itu gimana tuh? Memang Apakah gitu. cuma 2 rusun itu aja diperjualbelikan secara Semua. Kita fokus ke rusun yang baru. Yang lama sudah lah. Kalau lama tuh udah jual-jual, aduh mainnya udah luar biasa. Kan saya bilang, yang masa lalu saya lupakan. Tapi masa ke depan saya tidak terima kalau ada masih main. Nah itu yang kita lakukan. strateginya gimana tuh Pak sebenarnya? Iya kita tekan mereka, kalau tidak saya akan penjarakan kalian. Saya mau masukin dalam sistem. Jadi rusun-rusun siapa yang tinggal saya taruh di dalam komputer. Dia nggak bisa ubah tanpa izin kami di sini. Lalu semua penghuni rumah susun kami ganti KTP-nya. Kami uruskan KTP biar alamat sesuai dengan rusun. Sehingga waktu dia keluar dari situ bisa kita kontrol yang tinggal di situ namanya siapa. Jadi lebih mudah seperti itu. Itu dengan itu bisa mengontrol juga ya Pak ya Bapak. Pakai belusukan juga nggak Bapak? Kita sebenarnya tidak belusukan, tapi saya kirim orang untuk mata-matai. Malam-malam kan suka tutup hordeng. Itu kan sebetulnya nggak ada yang penghuninya, dia ditunggu pembeli. Nah kita sita. Kita kirim orang untuk intai. Kalau saya datang kan orang ketawa. Kita kirim orang yang pura-pura mau beli. Nah nanti yang udah beli juga kita hukum dia dengan apa? Kita usir. Saya hilang 80 juta ya bodoh kamu aja hilang 80 juta biar kapok gitu. Itu sudah ada ya Pak ya nama-nama? Udah ada diusir. Udah yang datang. Mereka juga pintar. Oknum di dalam yang diusir ibu-ibu punya anak gitu kan. Supaya nangis-nangis dia beli gitu. Ini kan rumah saya nggak ada gimana. Saya bilang gue pikirin. Nggak mau tahu. Kalau saya kasih anda rumah anda nggak pernah takut kan. Itu saya rugi ya tuntut dong ke polisi. Kalau kamu tuntut ke polisi saya akan pecat PNS yang terlibat. PNS itu oknum juga pintar kan. Dia pakai honorer, pakai yang RT RW yang main gitu loh. Tapi yang pegang kunci siapa? Pasti PNS kan. Yang bisa merubah surat perjanjian siapa? Pasti PNS. Mainnya di situ. Pak, ini kita ke masalah perkotaan ya Pak. DKI Jakarta Pak, ini kan banyak banget masalah banjir jalan rusak. Nah, itu gimana Pak? Yang fokus aja satu. Sekarang jalan rusak ini sekarang gimana sih Pak cara dari Bapak menekan? Kita taruh di e-katalog sistem beton. Jadi kita tidak mau lagi dari pakai kontraktor tunggu lama. Nah jadi kita masuk e-katalog, kalau swasta beli per meter kubiknya berapa, kita juga sama. Sehingga begitu jalannya rusak langsung datang dikerjain langsung bayar. Nah itu pertama. Itu yang pertama kenapa jalan rusak? Karena banjir. Banjir ini yang jadi masalah. Nah kalau dia banjir seperti ini, ya kita harus atasi banjirnya. Nah cara atasi banjir gimana? Sekaligus dapat jalan. Itulah jalan inspeksi. Sebenarnya semua sungai itu ada jalan inspeksi 7,5 meter. Jadi dia pulang pergi ada jalan, bisa 4 mobil berarti. Nah ini semua dudukin rumah-rumah liar. Nah kita harus bersihkan ini harus punya rumah susun. Nanti kalau tidak punya rumah susun, tidak mungkin ngusir mereka. Kasih rumah susun dengan peralatan lengkap ya saya bilang melanggar hamburger, apalagi tidak ada rumah susun kan. Nah bangun rumah susun kita butuh waktu. Kita butuh bangun pindah-pindahan kantor, tanah-tanah kita yang strategis. Kita mau bangun super blok terpadu. Jadi 20-an lantai, bawahnya itu pasar. Karena juga penting PKL juga membuat kemacetan, kerusakan. Nah mereka harus didorong masuk. Kenapa dia tidak mau masuk dagang di pasar? Karena pasar sering kerjasama dengan orang lain, bayarnya 20 tahun di muka. Ya nggak sanggup, PKL sanggupnya harian. Nah kita mesti ciptakan pasar-pasar rakyat. Tahun ini kita lagi proses bangun 5
rumah susun terpadu dengan pasar rakyat. Jadi dengan ada kombinasi ini, satu pihak kita juga kerjakan pompa, kita harapkan dalam 2 tahun ini pompa-pompa di utara bisa selesai. Kita mau tambah 460 kubik per detik. Jalan juga dapat gitu, rasio jalan, tapi tentu kita juga paksa orang naik bus. Makanya busnya kita mau dorong seperti koridor 1 sekarang udah hampir tiap 1,5 menit busnya lewat. Nah, jadi di koridor 1 ini Blok M Kota ini sebetulnya udah sangat menyenangkan. Kalau Anda macet, sebetulnya mau buru-buru ya parkir aja mobil di mall mana, Anda naik itu udah sangat cepat sebetulnya. Nanti tambah lagi dengan bus-bus tingkat yang gratis kan. Nah, motor kita kan batasi. Karena kecelakaan motor sangat tinggi, 3-5 orang per hari. Jadi lebih baik mereka naik bus tingkat. Targetnya apa sih Pak? Jakarta Ini sambil jalan kok. Ya kita pikir kira-kira mungkin sekitar 10 tahun mungkin bisa. Optimis ya Pak? Karena kita butuh waktu bangun rumah-rumahnya itu. Tapi kita akan usir, kita akan terus usir yang namanya orang-orang di sungai dan di waduk. Kok usir sih Pak? Kenapa? Ya usir, pindahin nggak mau, pindahin kan melanggar HAM. Kalau diusir enggak katanya. Oke baik, terima kasih Pak.